Laga babak pertama Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024 berakhir imbang tanpa gol, Senin, 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 mengawali laga di 10 menit awal dengan lebih banyak berada di bawah tekanan Uzbekistan. Uzbekistan memperagakan umpan-umpan pendek dengan variasi tembakan jarak jauh. Pemain-pemain Timnas Indonesia U23 tampil disiplin dan berusaha mengawal lini pertahanan dengan baik. Pada menit ke-13, Uzbekistan bisa memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Umpan terobosan Ulukbek Hoshimov bisa disambut tembakan keras Alisher Odilov. Tembakan ke arah tiang dekat itu bisa diblok dengan baik oleh Hernando Ari. Di menit ke-16, Nathan Choaon mendapatkan kartu kuning karena terpaksa harus menjegal pemain Uzbekistan, Ulukbek Hoshimov dalam situasi serangan balik. Nathan harus melakukan pelanggaran karena situasi berbahaya bagi lini belakang Indonesia. 2 menit berselang, Uzbekistan kembali mengancam. Hoshimov melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun bola masih menyamping di sisi kiri gawang. Setelah 20 menit berlalu, Timnas Indonesia U23 coba lepas dari tekanan dengan memperagakan umpan-umpan pendek dan coba balik menekan Uzbekistan. Namun pressing kuat dari Uzbekistan membuat Timnas Indonesia U23 tidak bisa leluasa memperagakan umpan-umpan. Pada menit ke-26, Witan sukses melakukan penetrasi sehingga terpaksa dilanggar oleh Abduqodir Husanov. Setelah sempat memutuskan tendangan bebas di luar kotak penalti, wasit Shen Yinhao lalu melihat monitor VAR di pinggir lapangan. Usai melihat VAR, wasit Shen Yinhao malah memutuskan tidak ada pelanggaran. Tendangan bebas untuk Garuda Muda pun dibatalkan. 2 menit berselang, Uzbekistan melepaskan ancaman lewat Abdurauf Buriev. Buriev melepaskan tembakan jarak jauh dan bola membentur mistar gawang. Tekanan Uzbekistan terus berlanjut. Di menit ke-36, umpan matang Rahinjonov Asadbek bisa disambut sundulan Hojimat Erkinov. Arah sundulan masih lemah sehingga bisa diamankan dengan baik. Di babak pertama, Timnas Indonesia U23 punya beberapa peluang lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan. Namun Uzbekistan bisa meredam ancaman itu dengan baik. Tekanan Uzbekistan terus terasa kuat hingga akhir babak pertama. Namun Garuda Muda bisa bertahan dengan baik dan skor imbang 0-0 bertahan. Jelang laga pamungkas, 6 pemain Timnas Indonesia U23 yang mendapat pemutihan kartu jelang melawan Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Kabar membahagiakan diterima Timnas Indonesia U23 jelang bentrok dengan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ke-6 pemain Timnas Indonesia U23 yang mengantongi 1 kartu kuning, diputihkan jelang laga melawan Timnas Uzbekistan U23. Hal itu sesuai pasal 54.1.3 dari regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024. Lantas, bagaimana dengan Rafael Struijk? Rafael Struijk tetap harus menjalani sanksi akumulasi kartu 1 pertandingan karena telah mengantongi 2 kartu kuning. Pemutihan hanya berlaku kepada pemain yang baru mengoleksi 1 kartu kuning, bukan 2 kartu kuning seperti Rafael Struijk. Winger asal Persik Kediri ini mendapatkan 1 kartu kuning saat Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timnas Australia U23. Peran Jim Kelly-Schroyer biasa diandalkan Shin Tae-yong di babak kedua ketika para pemain belakang lawan sudah kelelahan. Seperti Jim Kelly-Schroyer, Komang Teguh juga menerima kartu kuning saat skuad Garuda Muda menumbangkan Timnas Australia U23 dengan skor 1-0. Saat itu, bek Borneo FC ini diberi kartu peringatan karena ketahuan melakukan handsball di kotak terlarang. Peran Justin Hubner begitu dibutuhkan di lini belakang Timnas Indonesia U23. Terbukti dalam statistik yang dikeluarkan akun Instagram Timnas Indonesia. Bek 20 tahun ini unggul secara statistik ketimbang personel skuad Garuda Muda lain, yakni dalam hal memenangkan duel udara, jumlah tackle hingga umpan sukses. Justin Hubner sendiri mendapat kartu kuning saat Timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas Yordania U23. Saat itu, bek Cerezo Osaka ini melakukan tackle telat.
Setelah menerima kartu merah saat timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning ketika skuad Garuda Muda menang atas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Saat itu, tackle Ivar Jenner membuahkan pelanggaran tepat di samping kotak penalti gawang timnas Indonesia U23. Beruntung, sepakan penyerang timnas Korea Selatan U23, Jang Sangbin, masih melambung di atas mistar. Hernando Ari ternyata mendapat kartu kuning yang luput dari perhatian banyak orang. Ia mendapat kartu peringatan setelah melakukan selebrasi tepat di depan pemain timnas Korea Selatan U23, Lee Kang-hee, yang baru saja gagal mengeksekusi penalti. Rizky Ridho merupakan bek andalan sekaligus kapten timnas Indonesia U23. Bek milik Persija Jakarta ini menerima kartu kuning ketika dianggap wasit Nasrullah Kabirov melakukan pelanggaran kepada pemain depan timnas Qatar U23 di kotak penalti timnas Indonesia U23. Setelah blunder di atas, Rizky Ridho tampil kukuh di lini pertahanan timnas Indonesia U23. Berkat bantuan bek 22 tahun ini, timnas Indonesia U23 mencetak sejarah yakni untuk pertama kalinya lolos semifinal Piala Asia U23. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze akui timnas Indonesia U23 akan menjadi lawan sulit di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin, 29 April 2024. Duel Indonesia versus Uzbekistan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Kick-off pertandingan dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, Kapadze enggan meremehkan Indonesia yang sukses melaju ke semifinal usai menyingkirkan tim unggulan Korea Selatan. Kami senang bisa mencapai semifinal. Kami akan menghadapi pertandingan sulit tapi kami akan siap, kata Kapadze dikutip laman resmi AFC. Setiap pertandingan memiliki kesulitan tersendiri bagi kami, terutama laga terakhir melawan Arab Saudi, ujar Kapadze menambahkan. Uzbekistan sendiri lolos ke empat besar usai menaklukkan Arab Saudi 2-0. Mereka juga punya catatan bagus sebagai satu-satunya tim tak kebobolan hingga perempat final. Namun, Kapadze tak mau jemawa. Besok adalah pertandingan yang lain dan kami akan bermain seperti biasa. Kami memiliki strategi kami sendiri untuk Indonesia dan akan menerapkannya dalam pertandingan, ujar Kapadze. Kapadze juga berbicara soal potensi tekanan dari supporter Indonesia dari tribun stadion. Diketahui, tiket Indonesia versus Uzbekistan sudah ludes terjual. Di stadion dipenuhi supporter Indonesia, tidak akan berdampak pada kami karena kami punya pengalaman bermain di hadapan banyak orang, ungkap Kapadze. Bintang Uzbekistan Abbosbek Faizullaev layak mendapat sorotan karena berstatus pemain termahal di antara pemain Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024, Senin, 29 April 2024, di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Jelang pertandingan, nama Abbosbek Faizullaev jadi perbincangan lantaran punya nilai jual lebih mahal dari total nilai pasar pemain timnas Indonesia U23. Merujuk Transfermarkt, nilai pasar Abbosbek Faizullaev saat ini mencapai 86,91 miliar rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pasar total skuad Indonesia yang mencapai 83,34 miliar rupiah. Selain bernilai tinggi, kualitas Abbosbek Faizullaev juga patut diwaspadai. Pemain usia 20 tahun itu dikenal sebagai wonderkid Uzbekistan. Abbosbek Faizullaev menjadi pemain terbaik Piala Asia U20 2023 setelah sukses mengantar Uzbekistan menjadi juara. Setahun sebelumnya, Faizullaev dan kawan-kawan jadi runner-up Piala Asia U23. Performa gemilang di timnas dan masa depan cerah di CSKA Moskow membuat Abbosbek Faizullaev dinobatkan sebagai pemain terbaik Uzbekistan tahun 2023. Oleh karena itu, Abbosbek Faizullaev jadi salah satu pemain yang patut diwaspadai. Sebagian besar pemain Indonesia juga punya bakat dan talenta besar untuk menjadi pemain bintang. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasrat untuk mengalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 demi lolos ke final sekaligus mengamankan satu tiket ke Olimpiade 2024 di Paris.